Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Wilandra Suntara. Di sini saya akan mempresentasikan manajemen strategik materi analisis strategis dengan dosen pengampu Ibu Indah Novianti SEMM. Dengan subpembahasan yaitu pengkajian lingkungan. 1. Lingkungan eksternal, internal, dan keunggulan bersaing. 2. Analisis lingkungan industri atau 54 kekuatan Porter. 3. Analisis lingkungan pesaing. 4. Analisis rantai nilai. Oke, masuk ke materi pertama yaitu lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal adalah ekonomi, teknologi, politik, hukum, dan sosial budaya. Tabel yang di bawah merupakan lingkungan umum, segmen, dan elemen. Yang pertama ada segmen demografis, yaitu ukuran populasi, struktur usia, distribusi geografis, bauran etnik, distribusi pendapatan, tingkat tabungan personal. Yang kedua ada segmen ekonomi, yaitu tingkat inflasi, tingkat kepentingan, defisit atau surplus perdagangan, defisit atau surplus anggaran, tingkat tabungan bisnis, produk domestik bruto. Yang ketiga ada segmen politik atau hukum, yaitu hukum antitrust, hukum pajak, filosofi deregulasi, hukum pelatihan tenaga kerja, filosofi dan kebijakan pendidikan. Yang keempat, ada segmen sosial kultural, yaitu perempuan sebagai tenaga kerja, keragaman tenaga kerja, sikap terhadap kualitas hidup bekerja, sikap terhadap lingkungan, pergerakan pilihan pekerjaan dan karir, pergerakan pilihan berkaitan dengan karakteristik produk dan jasa. Yang kelima ada segmen teknologi, yaitu inovasi produk, aplikasi pengetahuan, fokus dan privat dan pemerintahan yang didukung oleh pengeluaran riset dan pengembangan, teknologi komunikasi yang baru. Yang terakhir yaitu segmen globalisasi, peristiwa politik penting, pasar global kritikal, negara-negara industri baru, dan atribut-atribut budaya dan institusional yang berbeda. Next slide. Analisis lingkungan eksternal bertujuan untuk mengetahui ancaman dan peluang. Ancaman adalah suatu kondisi dalam lingkungan umum yang dapat menghambat usaha-usaha perusahaan untuk mencapai daya saing strategis, sedangkan peluang adalah kondisi dalam lingkungan umum yang dapat membantu perusahaan mencapai daya saing strategis. Proses yang dilakukan secara kontinu untuk melakukan analisis lingkungan eksternal adalah yang pertama, pemindaian yaitu scanning, yang kedua, pengawasan yaitu monitoring, yang ketiga, peramalan yaitu forecasting, yang keempat adalah penilaian yaitu assessing. Oke, materi selanjutnya yaitu analisis lingkungan internal. Analisis lingkungan internal adalah proses di mana perencanaan strategi mengkaji faktor-faktor internal perusahaan untuk menentukan di mana perusahaan memiliki kelemahan dan kekuatan sehingga dapat mengelola peluang secara efektif dalam menghadapi ancaman yang terdapat dalam lingkungan. Materi selanjutnya ada keunggulan bersaing. Keunggulan bersaing adalah keunggulan atas pesaing yang didapat dengan menyampaikan nilai pelanggan yang lebih besar, melalui harga yang lebih murah atau dengan menyediakan lebih banyak manfaat yang sesuai dengan penetapan harga yang lebih tinggi. Oke, pada materi yang kedua ini ada analisis lingkungan industri atau 5 kekuatan Porter. Model 5 kekuatan Porter diperkenalkan oleh Michael Porter pada tahun 1980 dan telah dimodifikasi dan disebarkan ke lainnya. Model 5 kekuatan Porter tentang analisis kompetitif adalah kegiatan yang digunakan secara luas untuk mengembangkan strategi dalam banyak industri. Menurut Porter, hakikat persaingan suatu industri dapat dilihat sebagai kombinasi atas 5 kekuatan, yaitu persaingan di antara perusahaan sejenis, kemungkinan masuknya pendatang baru, potensi pengembangan produk substitusi, kekuatan tawar-menawar pembeli secara kekuatan tawar-menawar pemasok. Kelima kekuatan persaingan ini menentukan intensitas persaingan dalam profitabilitas dalam industri dan kekuatan yang paling besar akan menentukan perumusan strategi. Porter dalam melihat hakikat suatu industri sebagai kombinasi atas 5 kekuatan.
Oke, slide selanjutnya yaitu materi tentang analisis lingkungan pesaing. Persaingan perusahaan sejenis, menurut Porter, faktor persaingan antara pesaing dalam industri yang sama inilah yang menjadi sentral kekuatan persaingan. Misalnya dalam industri minuman. Coca-Cola bersaing dengan Pepsi, teh botol sosro bersaing dengan Limun. Dalam industri telepon seluler, Nokia bersaing dengan Samsung, Sony, dan Motorola. Pertanyaannya, seberapa sengit tingkat persaingan dalam suatu industri? Apakah bersifat saling mematikan ataukah sopan? Semakin tinggi tingkat persaingan antar perusahaan, mengindikasikan semakin tinggi pula profitabilitas industri, namun profitabilitas perusahaan mungkin menurun. Pada slide berikut ini, intensitas persaingan ini tergantung pada beberapa faktor berikut ini. Yang pertama, pertumbuhan industri. Yang kedua, biaya tetap dan biaya penyimpanan. Yang ketiga, diferensiasi produk. Yang keempat, identitas merek. Yang kelima, biaya pengalihan ke barang lain. Yang keenam, konsentrasi dan keseimbangan. Yang ketujuh, informasi yang kompleks. Yang kedelapan, keberagaman persaing. Dan yang kesembilan, yaitu halangan keluar. Melanjutkan materi di slide sebelumnya, yaitu dengan adanya pendatang baru. Ketika perusahaan baru dapat dengan mudah masuk ke industri tertentu, intensitas persaingan antar perusahaan meningkat. Akan tetapi, hambatan untuk masuk dapat mencakup kebutuhan untuk mencapai skala ekonomi dengan cepat, kebutuhan untuk mendapatkan teknologi dan pengetahuan khusus, kurangnya pengalaman, tingginya kesetiaan pelanggan, kuatnya preferensi merek, besarnya kebutuhan akan modal, kurangnya jalur distribusi yang memadai, peraturan pemerintah, tarif, kurangnya akses terhadap bahan mentah, kepemilikan paten, lokasi yang kurang menguntungkan, terus serangan balasan dari perusahaan yang sudah mapan, dan potensi kejenuhan pasar. Oke, pada slide selanjutnya, yaitu materi terakhir, analisis rantai nilai. Menurut Porter, konsep rantai nilai ini menyediakan suatu kerangka yang sesuai untuk menjelaskan bagaimana suatu kesatuan organisasi dapat mengelola pertimbangan yang substansial dalam mengalokasikan sumber dayanya, menciptakan perbedaan dan secara efektif mengatur biaya-biayanya. Porter selanjutnya mengajukan suatu model rantai nilai sebagai alat untuk mengidentifikasi cara-cara menghasilkan nilai tambah bagi konsumen, yang mana ada model ini ditampilkan keseluruhan nilai yang terdiri dari aktivitas-aktivitas nilai dan keuntungan. Aktivitas nilai dibagi menjadi 5 aktivitas utama dan 4 aktivitas pendukung. Aktivitas utama digambarkan secara berurutan, yaitu membawa bahan baku ke dalam bisnis, lalu diubah menjadi barang jadi, mengirim barang yang sudah jadi, menjual barang tersebut, dan memberikan layanan purna jual. Dan lebih jelasnya, kegiatan rantai nilai ini dapat digambarkan di slide berikutnya. Oke, mungkin ini gambar yang saya sebut di slide sebelumnya, gambar rantai nilai. Yang pertama, infrastruktur perusahaan, manajemen sumber daya manusia, pengembangan teknologi. Di bawah ada tabel perolehan. Tabel paling kiri yaitu logistik utama, yang kedua operasi, yang ketiga logistik keluar, keempat pemasaran dan penjualan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.